sampai umur 7 hari, sampai umur 14 hari bikin acara, undang tetangga, motong kambing, undang penceramah, bikin acara namanya walimatul akikah. Motong kambing, undang lagi, ceramah lagi saya kok walimatul akikah. Alhamdulillah. Umur 4 tahun bocahnya kebenaran lagi sehat walafiat, bikin acara, undang tetangga, dipotong anunya. Dipotong anunya, tahu anunya? Dipotong, undang tetangga, undang penceramah, bikin acara namanya walimatul khitan, disunat. Beres gede-gede tuh bocah, alhamdulillah dikawinin tuh bocah. Sehat walafiat dikawinin tuh bocah, undang tetangga, undang masyarakat, undang penceramah, undang pengajian, bikin acara namanya walimatul nikah atau walimatul arus. Ya Bu ya. Ceramah lagi Bu. Alhamdulillah ceramah mulu ya. Anaknya sukses luar biasa. Beli rumah yang baru. Rumahnya gedong 3 tingkat, undang tetangga, undang jamaah, undang pengajian, bikin acara, undang penceramah, namanya walimatul waqiroh. Apa Bu? Apa Bu? Apa Pak? Ini Bapak diam-diam aja. Walimatul waqiroh itu selamatan rumah. Ada nggak di sini? Ada. Itu namanya walimatul waqiroh Bu. Duitnya masih banyak berunjut-unjut. Akhirnya pengen berangkat ke Mekah, cuma sebelum berangkat ke Mekah bikin acara, undang tetangga, undang penceramah, bikin acara namanya walimatus safar. Alhamdulillah, ceramah lagi kok. Pulang dari Mekah, engkongnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Engkongnya meninggal, warisannya banyak, sawahnya banyak, bikin acara namanya walimatul wadimah. Apa Bu? Walimatul wadimah. Ceramah lagi. Sampai ada warga bilang enak jadi ustadz mah, megang mic dapat duit, megang mic dapat duit, apalagi makan mic. Mati aku ustadznya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu jamaah rahimakumullah. Satu-satunya Nabi yang dipuji sama Allah di dalam Al-Quran mengenai akhlaknya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya Nabi yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang azim, akhlak yang agung. Makanya Nabi mah luar biasa Bu. Coba Rasul mah udah akhlaknya bagus, wajahnya juga bagus, betul. Orang ini kan ada 4. 1, akhlaknya bagus, wajahnya juga bagus, betul. 2, ada wajahnya bagus, akhlaknya jelek, betul. 3, ada orang wajahnya jelek tapi akhlaknya bagus. Yang keempat ngeselin banget. Mukanya jelek, akhlaknya jelek. Ada yang begitu. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Bagus semua, lihat cakep-cakep semua, mak-mak di sini. Luar biasa, kerudungnya emping-emping semuanya. Anaknya kuning-kuning, ya. Anaknya kuning-kuning, emaknya emping-emping, emping sama kuning dah itu. Ya Allah. Ada yang hijau-hijau di sana. Emang luar biasa mama mana? Kemana-mana kompak ya Bu ya. Emang yang ngaji banyaknya ibu yang sholawatan, ibu yang pengajian rutin, ibu yang nyolong duit laki.
Wajar Pak, lah perempuan banyak ganti baju wajar. Sebab acaranya banyak ya, Ustaz ya. Wajar. Kalau bajunya itu mulu kan malu lakinya gitu ya. Ya Allah, Senin merah, Rebo merah, Kamis merah, Jumat merah, Sabtu merah, persis kayak saus bakso merah pisan. Kalau warna-warni nggak enak, kerudungnya merah, bajunya kuning, androknya hijau, persis kue lapis jadinya. Makanya ibu-ibu luar biasa. Bu, Rasulullah sudah bagus dalam akhlaknya, juga bagus dalam rupanya. Bu. Wajahnya bersinar indah luar biasa. Anta syamsun, anta badrun. Bahkan bukan hanya wajah, tapi akhlaknya begitu indah. Masya. Wajar Rasulullah cakep. Sebab Rasulullah kan memang aslinya dari Arab. Bu. Ibu kalau orang lihat Arab, ya Allah, pernah lihat orang Arab? Pernah lihat orang Arab? Di mana? Di sini ada orang Arab, ada? Arab kesasar mungkin. Itu kalau lihat orang Arab kok cakep-cakep ya. Tetangga saya TKW di Arab 10 tahun. TKW. Begitu pulang ke Indonesia ngomong sama saya, Ustaz orang sini mah jelek-jelek ya. Pakai kacamata merosot lagi, kagak nyampe di hidung. Udah gitu ngomongnya depan saya, kan singgung jadinya saya. Dan orang Arab cakep, indah luar biasa, gagah luar biasa, masya Allah, putih luar biasa, pakai gamis warna putih, gagah nggak Bu? Orang Arab pakai gamis warna putih, gagah. Begitu saya pakai gamis warna putih, orang Arab celana hilang, tangan hilang, pala hilang, kok kegedean. Makanya jangan benci sama orang Arab, sebab Nabi lahirnya di Arab. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba li talatin, cintailah oleh kalian itu orang Arab 3. Sebab yang pertama, li anni arabiyun, sebab saya adalah asli orang Arab, kata Nabi. Yang kedua, wal Qur'anu arabiyun, Al-Quran yaitu berbahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah arabiyun, bahasa yang dipakai sama orang ahli surga adalah menggunakan bahasa. Jangan benci sama orang Arab, sebab Nabi kita aslinya dari kudu cinta sama orang Arab. Ibu cinta sama orang Arab. Laki mau gimana itu? Ya Allah, ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang pertama, kalau kita mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mempunyai akhlak yang pertama, yaitu Rasul mampu menahan amarahnya. Rasul nggak mudah marah. Rasul kagak ambekan. Beda sama orang kita ya Po ya. Ambekan sebentar, cembetut, cemberat, cemberut. Ada yang begitu, ada. Kata Rasulullah, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang gagah, orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang gagah, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang hebat begitu dia marah, mampu dia tahan emosinya. Insya Rasul diludahin Bu. Berangkat sholat subuh diludahin, apa Rasul ngeludahin lagi? Kagak. Tapi Rasul berangkat ke rumah yang ngeludahin, bawa makanan, bawa minuman, betul. Bahkan satu-satunya orang yang pertama ngejenguk yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi. RT diludahin, RT. Pak RT diludahin, kira-kira bagaimana? Bawa makanan apa bawa golok? Makanya Rasulullah mampu menahan amarahnya Bu. Coba dah kalau ibu diomelin sama laki, jangan marah Bu. Bisa gitu?
diomelin sama laki, diam aja udah diem aja, diomelin sama laki. Begitupun bapak suami diomelin sama istri, diam aja diem. Insya Allah sampai hari kiamat kagak berantem. Emang diem semuanya. Beruntung kalau punya suami, punya istri yang cerewet, beruntung Pak. Sebab istri yang cerewet mah katanya itu setan sama iblis takut sama bini yang cerewet. Itu menurut catatan saya yang saya baca, itu yang nulis orang Jerman Bu. Kata orang Jerman kalau punya bini yang cerewet katanya setan sama iblis takut. Benar kok. Bayangin ada suami yang kesel sama bininya cerewet mulu, akhirnya tuh bininya diceburin ke sumur. Diceburin ke sumur. Begitu diceburin, alhamdulillah anteng tuh lakinya Bang. Maghrib anteng, isya anteng, gak ada yang cerewet. Tapi jam 12 malam kangen sama istrinya. Begitu kangen, ingat bininya ada di dalam sumur Bang. Begitu di dalam sumur ditarik lagi bininya. Begitu ditarik, yang datang ke atas bukan bininya tapi jin penunggu sumur. Begitu ditanya, kenapa lu yang naik wahai jin penunggu sumur? Kata tuh jin, gua pusing di dalam sumur ada perempuan cerewet banget. Jin aja takut. Na'udzubillah ini. Makanya mampu menahan amarah. Kalau rumah tangga kan mampu menahan amarah, insya Allah sampai awet, sampai maut memisahkan, betul. Coba dah. Suami berangkat sholat subuh kok. Berangkat sholat, pulang sholat subuh, pengen minta kopi. Begitu minta kopi, bininya lagi tidur. Itu lakinya ke dapur nyeduh kopi sendiri. Begitu nyeduh kopi sendiri, termos kagak ada airnya. Keselesian banget tuh lakinya. Begitu termos kagak ada airnya, akhirnya itu termos dihancur-hancurin, dilemparin ceker. Akhirnya rumah tangga di situ marah gara-gara termos. Apa kata bininya? Ya Allah, bapak lu mah dari dulu ambekan baik sampai sekarang. Kalau begitu bang udah gua pisah baik, nggak mau sama bapak lu. Akhirnya pisah gara-gara kopi. Naudzubillah ini. Coba kalau bapak nyeduh kopi kagak ada airnya, coba nyalahin kompor, seduh air nyeduh sendiri, apa susahnya sih bang? Betul apa betul? Awet jadi jangan kalau begitu. Tapi kalau kayak tadi akhirnya gara-gara kopi rumah tangga dari hancur. Naudzubillah ini. Makanya Rasul ajarkan yang pertama, beliau sabar, mampu menahan amarahnya ketika emosi. Coba ibu sekarang, Mbak nanam pohonnya pohon rambutan, ditanam udah 2 tahun, pakai pupuk, pakai air, disiram tiap hari tuh rambutan, alhamdulillah banyak buahnya. Panennya hari Jumat. Begitu mau panen hari Jumat, hari Kamis sudah hilang. Ada yang maling. Begitu empok datang ke pohon rambutan, rambutannya kagak ada. Kira-kira apa kata empok? Sial dangkalan gua nanam capek-capek. Marah nggak kira-kira? Tapi kalau orang yang ngaji mah kok ngelus dadanya, alhamdulillah rambutan gua manfaat, rambutan gua alhamdulillah ada yang makan, nanti besok bisa nanam lagi. Kira-kira bisa apa kagak? Dapat 2 hari tetangganya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak mohon maaf nanam pohon rambutan ya? Iya. Mohon maaf kok rambutannya habis sama anak saya. Kira-kira anaknya diapain sama mbok? Dicekek bisa Bu. Tapi kalau orang ngaji, alhamdulillah manfaat buat anakku, mudah-mudahan besok gua nanam lagi biar banyak. Itu kan kalau begitu urusan sama tetangga beres nggak Bu? Beres urusan. Tapi kalau kita gontok-gontokan, kalau kita masya Allah marah, akhirnya urusan jadi panjang. Betul. 1 kali kau bisa menahan amarahmu, maka 10 masalah tidak akan datang kepadamu. Insya 1 kali kau nahan amarah. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah yang pertama adalah Rasul mampu menahan amarah. Insya Allah. Yang kedua, yang Rasulullah ajarkan kepada kita,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat yang dermawan. Apa bu? Dermawan. Dermawan itu ahli sedekah. Ahli sedekah. Dermawan itu gampang ngeluarin harta. Islam kalau di sini orang permata, orang yang kaya-kaya, amin. Mudah-mudahan ibu jadi orang kaya. Mudah-mudahan ibu banyak rumahnya. Mudah-mudahan bisa keliling Ka'bah. Jadi orang kaya ahli sedekah. Syukur-syukur bisa ngundang lagi saya ceramah. Diongkosin 5,5 juta. Rasulullah ahli sedekah, Pak. Bahkan mohon maaf, Sayyidatuna Khadijah itu Siti Khadijah, Bu. Orang yang paling kaya hartanya itu ketika meninggal dunia habis, Bu. Enggak tersisa. Buat apa? Buat perjuangan Islam, buat perjuangannya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya Rasulullah diajarkan, Bu, kita mengajarkan kita untuk senantiasa mudah tangan ini untuk bersedekah. Coba lihat, kok. Kalau Islam di sini banyak orang kaya yang ahli sedekah, insya Allah kalau pembangunan masjid nggak perlu mintain di tengah jalan, betul? Betul apa betul? Kalau semuanya di sini orang permata ahli sedekah semua, bangun masjid sebulan jadi, kok. Betul apa betul? Insya Allah sedekahlah sesuai kemampuan kita, ya Bu ya. Ya Allah, Ustadz kagak punya duit, ini mah punyanya makanan, silahkan. Acara maulid begini empok nggak punya duit, punya nggak duit? Punya nggak duit? Nggak punya duit, misalnya punyanya makanan, kasih makanan. Nggak punya makanan, kasih tetangga, kasih tetangga dulunya. Kasih apa be dulu dah. Empok nggak punya apa-apa, kasih tenaga. Artinya apapun bisa kita sedekahkan sesuai kemampuan. Boleh jadi menurut kita itu kecil, tapi menurut mereka yaitu besar, betul. Coba kok, saya pernah ke parkiran. Saya minum dulu, Pak, ya. Dari tadi emang belum minum. Pak, ini cerita bentar, Bu, ya. Ke parkiran. Kalau engkau ngasih ke tukang parkir biasanya berapa? Yang benar, ngasihnya 2.000. Kadang kalau mepet 1.000 ya. Emang tukang parkir begitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba nongol, kita bingung kagak bawa recehan. Jadi itu biasa kita ngasih tukang parkir 2.000. Kemarin sore saya ngasih tukang parkir 20.000. Menurut kita kecil, tapi menurut dia besar nggak, Bo? Ya Allah, tukang parkir sampai nangis-nangis ngedoa banyak banget berentet kok. Ya Allah, biar berkah Ustaz, biar sehat walafiat, nangis kok. Menurut kita kecil, tapi menurut mereka besar 20.000, betul, Bo? Betul apa betul, Pak? Betul. Maka sedekahlah sesuai kemampuan kita. Sama saya juga buat ceramah di sini, begitu pulang dikasih 20.000, saya nangis, Bo. Saya nangis, Pak. Saya ceramah dari sini dikasih 20.000, saya nangis juga, Pak. Cuma nangisnya beda. Artinya ibu, bersedekahlah sesuai kemampuan kita. Boleh jadi menurut kita kecil, tapi menurut mereka yang diberikan adalah menjadi wasilah kebahagiaan mereka semua. Makanya sedekah itu melahirkan doa-doa terbaik dari orang yang kita beri saat itu, Bu. Insya Allah, jangan beli sedekah ya, Bu, ya. Mudah-mudahan di sini orangnya dermawan semua, ahli sedekah semua, dan Allah berkahi semuanya. Amin. Kata Allah dalam Al-Quran, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang yang bersedekah di jalan Allah ibaratkan menanam biji lalu tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkainya ada 100 biji. Artinya setiap kita sedekah Allah balas sampai 700 kebaikan kepada kita. Insya Allah. Jangan pelit,
Kita kudu jadi orang ahli sedekah. Boleh jadi yang 1000 itulah yang menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, siap sedekah, siap sedekah, siap. Kan luar biasa kok. Acara begini ada yang sedekah gede. Ustaz, mohon maaf, ada yang sedekah suka disebutin di masjid, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, asal jangan maksa minta disebut, Pak. Kalau emang kebenaran disebut, alhamdulillah. Cuma jangan maksa banget. Tapi sebenarnya bagus, jadi motivasi, betul nggak, Bu? Alhamdulillah ada yang sedekah di masjid. Alhamdulillah telah kami terima dari Bapak RT buat acara Maulid di Baitul Nur 1 juta rupiah. Jazakumullah khairun katsira. Disebutin dari RT 1 juta. Kebetulan RW lewat. RW lewat, Masya Allah, RT 1 juta. Gua kagak mau 1 juta juga. Alhamdulillah RW langsung ngasih 2 juta. Jazakumullah khairun katsira, telah kami terima sedekah jariahnya dari Bapak RW 2 juta rupiah. Kebenaran deh, lurah lewat, alhamdulillah. Gua denger Bapak RW 2 juta, gua tambahin jadi 3 juta. Alhamdulillah. Kebenaran camat lewat. Terus kayak begitu. Jadi motivasi kalau kita disebutkan sedekahnya, betul. Ada lagi yang nyebutin, Ustaz gak usah pakai nama, pakai hamba Allah. Ada nggak yang gitu? Ada yang gitu? Boleh apa enggak? Boleh. Begitu terima panitia maulid dari hamba Allah sebesar 20 juta rupiah. Orang pada nanya ya, Pak. Ini hamba Allah siapa? Penasaran. 20 juta buat masjid, penasaran. Akhirnya tuh hamba Allah datang ke warung. Begitu datang ke warung, lu tahu nggak hamba Allah siapa? Hamba Allah kalau pengen tahu itu gua mah pengen nggak tahu sama orang-orang, biarin deh tulisnya hamba Allah. Kata tukang warung, emang gua kambing kali ini, orang gua orang juga. Cuman jangan begitu, dahulu bila ini ibu ya, mudah-mudahan ahli sedekah semuanya bu ya, insya Allah. Yang terakhir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah bersabda bahwa kalau orang yang mengikuti sunnahku tanda dia cinta kepadaku. Kalau dia cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, kelak dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu kira-kira cinta enggak sama Nabi? Jawab yang keras, Bu, cinta nggak sama Nabi? Bapak juga jawab, cinta nggak sama Nabi? Cinta. Masih kurang kompak semuanya, cinta nggak sama saya? Cinta. Mana nenek-nenek lagi? Bukan, kalau yang namanya cinta yang jauh jadi dekat, betul. Yang jauh jadi dekat. Yang namanya cinta yang pahit jadi manis. Kalau cinta sudah melekatai kotok rasa, kan tahu kan? Betul apa betul? Namanya cinta. Bahkan yang namanya cinta, Bu, yang namanya cinta yang tadinya penakut jadi berani. Betul? Ada orang pacaran kok nanya, "AA cinta nggak Mak Neng?" Pakai AA nyebutnya. "AA cinta nggak Mak Neng?" Waduh, cinta banget Neng. Tapi AA bisa nggak naik pohon kelapa? Itu karena pacarnya yang nyuruh kok dia rela naik kelapa, padahal seumur hidup belum pernah naik kelapa. Tapi karena cinta dia gengsi, akhirnya naik pohon kelapa, Bu. Makanya karena cinta yang takut jadi berani, betul Bu? Tuh kalau cinta begitu. Empok kalau cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, jam 2 malam kok mati lampu, mana hujan gede, empok pengen tahajud, kira-kira berani nggak ke kamar mandi? Berani nggak kira-kira? Ibu pernah kan ke kamar mandi malam-malam? Pernah kan? Ngapain, Bu? Yang namanya cinta yang takut jadi berani. Dia naik ke pohon kelapa, begitu naik ke atas bingung turun lagi. Akhirnya nyerosot turun. Akhirnya itu baju rusak, kulit rusak. Ditanya sama pacarnya, "Oh, Neng, ini ke Akang sakit apa kagak?" Apa jawabannya? Kagak sakit. Betul. Sebab apa? Sebab cinta. Yang sakit jadi kagak sakit. Betul, Bu. Kalau kita cinta sama Nabi, karena kita
cinta kepada Rasulullah maka mengikuti sunnah Rasulullah. Bu, kalau Rasul sudah tahajud maka kita juga tahajud. Kalau Rasul suka puasa kita juga puasa. Kalau kita Rasulullah sholatnya kita juga sholat. Kalau Rasulullah ngaji kita juga ngaji. Maka itu salah satu mengikuti Rasulullah, apapun sunnahnya kita ikuti. Coba Rasulullah puasa sunnah Senin Kamis ya kita juga puasa. Ini bisa nggak kira-kira mau begitu? Bisa nggak kira-kira? Insya Allah ikuti Rasulullah. Coba dah lihat kok. Dipikir-pikir kadang-kadang kambing makan kita juga makan, betul kok. Dipikir-pikir kambing minum kita juga minum, betul. Dipikir-pikir kambing jalan kita juga jalan. Kadang-kadang mirip-mirip kok. Coba kambing punya bulu kita juga punya, kambing punya kepala kita punya. Cuma yang membedakan kambing mah sholat, kalau kita harus, kalau kita kudu. Kira-kira kambing sholat apa kagak? Makanya kalau di sini orang yang kagak mau sholat berarti itu cucunya. Nauzubillah. Kambing mah biar kata kagak sholat kok. Pak, kambing mah biar kata kagak sholat dia mah udah ada kemuliaannya kok. Kambing biar kata kagak sholat dia udah ada harga dirinya. Di mana harga diri kambing? Ada pada dagingnya. Coba lihat daging kambing, manfaat kagak? Biar kata nggak sholat tetap punya harga diri, betul. Kambing dia bisa manfaat gak kok? Manfaat dagingnya, betul. Dijadiin apa tuh sama kita? Jadi sate tuh. Jadi apa lagi? Jadi gulai. Jadi apa lagi? Apa beda? Udah jadi lapar saya pengen makan kambing jadinya. Beliin kambingnya. Mau coba lihat. Biar kata gagal sholat kambing mah udah ada harga dirinya, betul. Lah daging manusia ada dibikin sok. Nauzubillah min dzalik. Jangankan kambingnya, di luar dagingnya pun masih dia bermanfaat, betul. Lihat kulit kambing. Kulit kambing masih ada harga dirinya. Masih dipakai apaan? Buat beduk. Jangankan kulitnya kok, ada lagi buntutnya, dia masih ada harga dirinya. Jadi apaan kok? Buntut. Ada juga jadi gantungan kunci motor kok. Saya pernah lihat anak muda gantungan kuncinya buntut kambing kok. Bahkan bukan hanya buntutnya, kambing masih ada harga dirinya, kepalanya masih ada harga dirinya kok. Jadi apa itu? Ada yang jadi pajangan depan rumah kepala kambing, betul kok. Masih ada harga dirinya. Jangankan itu kotoran kambing. Kambing kok. Masih ada harga dirinya. Buat apaan? Buat pupuk. Kotoran kita, kita jadi apaan? Jadi lihat masih ada harga dirinya. Harga diri manusia ada pada ibadah dan sholatnya. Coba ular, tahu ular? Ular masih ada harga dirinya. Masih. Kulitnya jadi apaan? Jadi tas, betul. Jangankan ular, ibu tahu burung walet nggak? Burung apa namanya ya? Di sini ya, burung walet tahu kok. Itu saya pernah baca berita burung walet, iler walet kok. Iler walet dijual 1 kilo sampai 10 juta. Buat obat, walet tahu walet 10 juta. Iler orang sini jadi apaan? Maka harga diri binatang udah Allah siapkan. Harga diri manusia disiapkan dalam ibadah dan sholatnya. Insya mudah-mudahan kita rajin ibadah sholatnya. Anak cucu keturunan kita rajin ibadahnya. Engkau semuanya istiqomah dalam ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Bu ya. Itu aja yang mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini jadi manfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan anak kita soleh dan soleha, TK Baitul Mulk selalu dalam keberkahan.